Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Anissa Amanah, NPM 2001021015, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah kewirausahaan, kita akan mempelajari bersama mengenai ide bisnis kewirausahaan. Yang pertama yaitu pengertian ide bisnis kewirausahaan. Ide usaha atau bisnis adalah respons seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ide atau gagasan adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Ide atau gagasan sama dengan cita-cita, sedangkan bisnis atau usaha dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sumber ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar, yaitu kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Sedikit sekali orang yang memiliki keahlian, oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Yang selanjutnya, hobi atau minat. Sumber ide bisnis berdasarkan hobi akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Selanjutnya, jaringan dari relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan. Selanjutnya, ATM. Bisnis yang dimulai dari ATM, amati, tiru, modifikasi, merupakan bisnis yang paling mudah dilaksanakan. Selanjutnya, nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat kepada orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik, dikarenakan kita akan belajar banyak dari pengalaman orang tersebut tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal sering sekali sulit dilupakan, lalu kita akan berupaya mencari cara baru untuk mengatasinya. Selanjutnya, penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu atau benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Dari penemuan itu, ia berhasil menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya. Yang terakhir yaitu pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesiapan pikiran. Contoh, wirausaha berpikir serius mengenai ide bisnis baru akan lebih dapat menerima ide baru dari berbagai sumber. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengembangkan ide bisnis. Adapun cara yang pertama yaitu pertimbangkan dan analisa target pasar Anda. Hal yang pertama harus Anda lakukan adalah mengenal target pasar Anda. Anda bisa mempertimbangkan dan menganalisa industri dan calon pembeli produk atau jasa Anda. Apa yang mereka butuhkan, masalah apa yang mereka hadapi, apakah produk atau jasa Anda dibutuhkan saat ini. Anda bisa menganalisa dengan cara membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan bisnis Anda sehingga Anda tahu tren terbaru. Yang kedua,
Catat dan kembangkan ide Anda. Setelah Anda mengetahui tren terbaru industri Anda dan kebutuhan calon pembeli dan industri saat ini, maka Anda bisa menulis semua informasi dan pertimbangan tersebut. Selanjutnya, survei target pasar. Survei pasar adalah hal yang sangat krusial untuk bisnis baru. Anda bisa memanfaatkan teknologi digital seperti website untuk membuat dan mengirim kuesioner secara online kepada target pembeli Anda. Yang terakhir yaitu kembangkan produk Anda. Melalui survei pasar yang sudah Anda lakukan sebelumnya, Anda bisa melakukan penambahan atau pengurangan dari produk contoh Anda. Lakukan finalisasi untuk produk akhir Anda sehingga sesuai dengan kebutuhan industri dan keinginan calon pembeli produk Anda. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.